Bisa jadi dari sertifikat halal ini dia bisa melaju ke ranah ekspor, Pak. Jadi dari ekspor sendiri, dari pembeli dari luar sendiri, mereka akan menanyakan sertifikat halalnya, betul. Jadi lebih terpercaya gitu, Iya. enggak? Oke. Atau dia akan naik kelas lah ketika sebelum mendaftarkan sertifikat halal dia cuma di lingkungan desa, kecamatan. Setelah mendaftarkan sertifikat halal, dia akan go Internasional. sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bicara dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Penyuluh Bicara, menebar hikmah merajut harmoni, podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Nah, sahabat bicara dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lumayan penting nih untuk sahabat bicara semua yang mungkin di antara sahabat bicara ada yang memiliki usaha kecil mikro ataupun UMKM. Dan sudah hadir bersama saya di sini seorang yang ahli dalam bidang itu. Dan tentu saja beliau juga salah satu penyuluh agama dari Kabupaten Rembang. Langsung saja kita sapa bersama-sama, yaitu Bapak Dzikrullah Zulkarnain. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, keluarga juga baik semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Zul ya manggilnya. Iya, Pak Zul. Jenengan selain sebagai penyuluh agama Islam dari Kabupaten Rembang juga salah satu yang ahli dalam bidang pendamping produk halal, betul nggih? Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Pak latar belakang adanya sertifikat halal ini biar teman-teman juga pada tahu. Iya, Mbak siapa? Mbak Uun ya? Iya, Mbak Uun. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapat jaminan. Di sini jaminan apa? Untuk jaminan kehalalan suatu produk. Nah, di sini pemerintah atas badan penyelenggara jaminan produk halal atau disingkat BPJBH selaku badan yang menangani di bidang penerbitan sertifikat halal. Oke. Itu dalam bidang makanan atau semua produk? Lewat BPJBH ini ya, lewat BPJBH ini pemerintah memberikan kemudahan dengan skema self declare, yaitu pernyataan dari pelaku usaha sendiri. Nah, di tahun ini pemerintah itu mengeluarkan memberikan sehati sertifikat halal gratis bagi UMKM. Ada 1 juta kuota, Mbak. Itu di tahun ini. Se-Indonesia. Untuk di Jawa Tengah sendiri, kita kan Jawa Tengah ya, itu ada sekitar 150.000 sekian kuota. Nah, untuk UMKM ya. Per hari ini mungkin cuma ada 1000-an ya, 1000-an kalau nggak salah. Berarti sudah terpakai sekitar 500. Kalau untuk Jawa Tengah malah ini sudah menipis, akan habis ya. Semoga saja di tahun depan pemerintah akan membuka lagi kuota 1 juta untuk sertifikat halal gratis untuk UMKM. Kalau bicara sertifikat halal, sebenarnya keuntungannya itu apa sih Pak? Terutama untuk pelaku usaha ini ya. Iya. Keuntungan untuk pelaku usaha sendiri yaitu menambah kepercayaan kepada konsumennya. Iya. Oh, jelas. Nah, dari konsumen sendiri dia akan mencari produk-produk yang jelas kehalalannya ya lewat sertifikat halal ini. Iya, berarti kalau kita bicara sertifikat halal berarti tidak hanya berbicara tentang agama. Iya. Mana yang orang ini bisa pakai, bisa makan dan mana yang enggak, tapi betul juga tentang persaingan bisnis ya. Betul sekali. Bisa jadi dari sertifikat halal ini dia bisa melaju ke ranah ekspor, Pak. Jadi dari ekspor sendiri, dari pembeli dari luar sendiri, mereka akan menanyakan sertifikat halalnya, betul. Jadi lebih terpercaya gitu, iya. Oke. Atau dia akan naik kelas lah ketika sebelum mendaftarkan sertifikat halal, dia cuma di lingkungan desa, kecamatan,
setelah mendaftarkan sertifikat halal dia akan go nasional Internasional. sampai internasional, betul. Gitulah, itu salah satu keuntungan yang bisa didapatkan dari Iya, pelaku usaha. Kalau bicara seperti itu, kita langsung aja nih. Kriteria untuk bisa diajukan sertifikat halalnya itu gimana, Pak? Oh, Mungkin gini. bisa dijelaskan. Dari pelaku usaha sendiri itu harus memiliki nomor induk berusaha. Itu dapatnya dari mana kalau yang itu? Dari pemerintah itu memfasilitasi kepada masyarakat untuk membuat nomor induk berusaha. Bisa Jadi, secara online, bisa. oke, berarti pelaku usaha nggak perlu khawatir ya gimana caranya Iya. dapat NIB. Nanti dari satu pintu di oss.go.id atau dari pelaku usaha sendiri bisa ke MPP, Mall Pelayanan Publik. Di situ ada di Mall Pelayanan Publik di Rembang itu ya ada stand untuk perizinan gratis. Oke. Ya, membuat NIB itu gratis. Ya. Nah, setelah pembuatan NIB baru masuk ke pendaftaran di Si Halal atau di websitenya itu ptsp.halal.go.id. Nah, itu pendaftaran di situ. Setelah pelaku usaha membuat NIB, kemudian baru bisa melangkah masuk ke sertifikat halal. Gitu. Nanti di sana itu pelaku usaha akan men-input bahan, terus foto produk, juga KTP dari penyelia halal. Kemudian di situ ada cara-cara pembuatan dari masing-masing produknya, seperti itu. Nah, untuk sehati ini pelaku usaha itu bisa mendaftarkan produknya sesuai dengan Kepkaban nomor 148 tahun 2025. Nah, pelaku usaha itu bisa mendaftarkan makanan, produk makanan minumannya maksimal per sertifikat halal itu ada 10 item. Itu. Dan ada lagi yang terbaru, rumah makan ya, rumah makan seperti rumah makan Padang, rumah makan Tegal, warteg, terus Warmindo itu bisa mendaftarkan sertifikat halal gratis yang sebelumnya tahun lalu itu belum bisa. Oh iya iya. Nah, ini bagi apa UMKM yang punya warung itu bisa mendaftarkan sertifikat halal gratis untuk warung makan. Itu berarti tetap harus ada namanya atau? Iya, betul. Nah, bagusnya lagi untuk warung Tegal, warung rumah makan ya, rumah makan itu maksimal bisa mendaftarkan sampai 30 item. Berarti menunya yang ada di situ yang 30. Iya. Betul. Siap. Yang sebelumnya tidak bisa, hanya maksimal di 10 item. Gitu. Oke, ya. Nah, kalau tadi kan sudah ada kriterianya ya. Kemudian alur untuk mendapatkannya mungkin bisa diperjelas lagi dari dia mendapatkan NIB sampai nanti terbitnya sertifikat halal. Betul. Syarat utamanya itu nanti pelaku usaha akan divisitasi oleh pendamping. Contoh saya juga sebagai pendamping ya, itu nanti akan ke rumah atau ke kedai milik UMKM itu untuk visitasi terkait apa dengan prosesnya, dengan tempat dan alat produksinya, apakah di situ terkontaminasi dengan najis apa tidak, seperti itu. Iya, misalnya gitu. Itu harus dilakukan oleh pendamping untuk mengecek kepastian apa-apa yang digunakan oleh pelaku usaha. Jangan sampai nanti ketika sudah terlanjur terbit halal, oh ternyata pelaku usaha itu menggunakan barang najis atau bahan najis atau bahan yang haram oleh syariat, seperti itu. Jadi mutlak pendamping itu harus mensurvei ke UMKM, pelaku UMKM itu apa-apa terkait dengan kehalalan suatu produk, ya seperti itu. Oke, setelah itu baru diproses untuk mendapatkan sertifikat halal. Ya, diantaranya di sistem itu ada dari pendamping itu mengupload foto, ya, satu foto itu pelaku usaha, produk, dan pendamping itu dalam
satu frame. Nah, itu adalah dasar dari komite fatwa untuk memfatwakan. Jadi saya pernah, Mbak, ditolak gara-gara backgroundnya itu di depan rumah. Nah, jadi komite fatwa itu tidak cukup apa bukti lah, produknya aja. Ya, tidak hanya produk saja dengan pendamping, tapi backgroundnya itu harus di tempat usaha, misal dapur atau di kedai makanan dia di dapurnya, seperti itu. Atau kalau bakery belakangnya itu ada ovennya, seperti itu. Oke, ya lumayan menarik, dan ini untuk beberapa pelaku usaha bisa lebih diperhatikan lagi. Iya betul, karena apa? Karena ketika asal-asalan kita mengajukan, bisa jadi itu dari pemerintah tidak percaya ya, tidak asal percaya bahwa dia itu memiliki produk atau tidak. Jangan-jangan nanti dia baru mendaftar, belum punya lapak, belum punya tempat untuk usaha, sudah mengajukan. Iya, dikhawatirkannya seperti itu. Iya, ada penyelewengan di ranah pendamping sendiri sebenarnya. Itu. Oke, untuk produknya itu terbatas atau semuanya bisa? Sebenarnya untuk pendaftaran sertifikat halal ya, itu makanan, minuman, barang yang dipakai, penyembelian, jasa penyembelian itu masuk, Mbak. Seperti RPH, rumah potong hewan, terus ini ada jasa penggilingan daging. Nah, itu juga harus bersertifikat halal. Nah, khusus di sini yang untuk sertifikat halal gratis itu khusus untuk makanan minuman. Oh, yang gratis ini ya, khusus makanan minuman. Seperti jasa pendistribusian, jasa itu maksudnya reguler. Nah, untuk yang kita bahas hari ini sesuai dengan Kepkaban nomor 148 tahun 2025 itu untuk pelaku usaha UMKM dengan metode self declare itu. Yang sehat itu pernyataan mandiri oleh pelaku usaha. Oh, oke. Jadi nanti auditornya itu ya dari pendamping, jadi tidak dari LPH, lembaga pencatatan halal. Oke. Gitu. Kalau untuk bahan bakunya sendiri berarti juga harus bersertifikat halal atau tidak? Misalnya warung mie ayam. Ya. Nah, ini mie-nya ini halal apa tidak? Ya. Kayak gitu. Contoh, kalau mie ayam itu kan ada mie-nya dari mana, mie-nya buat sendiri atau beli sudah jadi, ayamnya dari mana ya, terus nanti bumbu-bumbunya dari mana. Nah, itu tetap di website halal itu nanti akan menginput bahan-bahan. Di situ ada ada tiga poin ya. Di situ ada bahan, ada cleaning agent ya untuk pembersihan alat atau tempat produksi, terus ada kemasan. Contoh mie ayam itu ada bahannya apa ya, seperti mie, sawi, bumbu-bumbu ya kan, terus ayamnya tadi ya. Iya, terus kemasannya apa, mangkok, ada sendok ya. Terus cleaning agent apa? Cleaning agent itu untuk membersihkan mangkok sendoknya. Bisa dengan dari pencuci piring itu loh, ada yang bersertifikat halal itu juga bisa dimasukkan. Oh, sedetail itu ya. Iya, berarti. Nah, di situ ada memang bahan yang ada yang namanya bahan positive list. Positive list seperti apa? Yang di situ tidak harus mencantumkan sertifikat halal. Contoh sayuran, sayur sawi, sayur itu tidak butuh sertifikat halal. Kalau gula itu butuh, garam butuh. Seperti ayam sendiri juga harus yang bersertifikat halal. Idealnya seperti itu ya. Ya memang harus seperti itu. Nah, kalau untuk positive list ya seperti bahan merah tadi. Iya, bahan apa? Seperti ikan segar, telur. Nah, itu enggak usah sertifikat halal. Dengan beli di pasar, Bu, beli telur. Mana sertifikatnya? Enggak usah. Iya, karena memang ya itu pasti halal. Memang itu dipastikan kehalalannya. Kecuali kalau mencuri, Pak. Nah, itu beda lagi. Iya, itu berarti nggak perlu ya. Betul. Oke.
Kalau misalnya untuk proses produksinya mungkin Untuk proses produksinya di self declare ini untuk sehat ini itu dengan cara sederhana. Jadi di situ ada penyimpanan yang 1 kali penyimpanan. Contoh, ketika dia jual contoh mie ayam, dia itu langsung hari itu juga harus habis seperti itu. Beda dengan seperti frozen. Nah, itu tidak bisa untuk sertifikat halal gratis. Karena di situ ada 2 kali apa? proses 2 kali ya, ada proses, ada penggorengan, ada plus ada frozennya. Itu tidak masuk kriteria yang sehati. Selain itu, dari namanya, dari simbol itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, jenengan punya keripik tempe ya, keripik tempe, tapi di labelnya itu ada gambar anjingnya. Oh, tidak boleh. Nah, dari logonya, logo pakai logo babi ya, itu tidak boleh. Itu tidak akan di-ACC oleh komite fatwa. Atau dengan namanya, contoh keripik setan. Nah, itu tidak akan di-ACC, Mbak. Biasanya yang setan-setan itu mie, mie setan. Mie setan, mie pocong. Wah, itu tidak boleh. Alasannya apa itu kalau boleh? Karena itu ke arah kemusyrikan itu. Iya. Dan juga konotatif juga. Saya tuh pernah, Mbak, mengajukan teh, Mbak. Teh itu teh janda. Nah, apakah janda itu melanggar syariat? Nah, ternyata teh janda itu ditolak, Mbak, oleh komite fatwa. Disuruh mengganti. Jadi kita arahkan ya, kita kan sebagai pendamping juga ada memberikan masukan kepada UMKM sendiri. Mas, ini ganti, Mas, jadi teh jalanan untuk Anda. Gitu. Oke, berarti intinya namanya itu harus positif ya. Iya, betul. Sebenarnya mungkin kalau saya lebih memilih bahasa yang positif gitu positif. aja. Jangan yang ke negatif karena itu meresahkan juga teh janda lah, khawatir. Oke. Terus kalau selama ini tantangan yang jenengan rasakan sebagai pendamping itu apa? Selama ini tantangannya itu bahwa memang ini gratis, Mbak. Yang sertifikat halal gratis itu memang gratis, tapi bagi pelaku usaha sendiri itu kekhawatiran cara pendaftarnya itu susah atau ribet itu masih ada. Nah, padahal yang diperlukan itu memiliki NIB ya, seperti yang awal tadi, memiliki NIB dan lalu mendaftar di si halal itu. Dan tinggal ke MPP aja ya untuk mendapatkan NIB bisa. tadi itu. Atau kita juga bisa membuatkan NIB sendiri. Dari pendamping sendiri bisa membuatkan NIB. Betul. Itu kan tadi tantangan dari jenengan selaku pendamping. Nah, sekarang kalau tantangan dari pelaku UMKM sendiri gimana? Mungkin mereka curhat sama jenengan karena yang saya lihat itu memang banyak di desa-desa ya, terutama UMKM itu belum memiliki sertifikat halal. Kebanyakan dari UMKM sendiri itu kurang adanya edukasi tentang prosedur pembuatan sertifikat halal. Itu mungkin juga termasuk dari pendamping sendiri ya. Pendamping sendiri itu memang perlu sosialisasi. Nah, tapi kan terbatas orangnya pendamping itu. Nah, dari pelaku usaha sendiri itu kurang adanya sosialisasi mungkin ya. Terus kemudian prosedurnya itu agak rumit. Nah, agak rumit. Apalagi yang udah sepuh ya? Iya, apalagi yang sudah gue bahwa halal jelas halalnya kok ini kok dihalalkan. Iya, pemikiran orang memang wajar seperti itu. Terus kemudian ada masyarakat belum tahu tentang atau kurangnya tentang edukasi tentang hal haram itu. Contoh, banyak ada masyarakat masih menjual suike kodok ya, suike, apalagi suike geguk ya, itu kan jelas haramnya ya. Terus masih ada
yang menjual dideh. Tahu dideh Mbak ya? Darah ya? Darah itu kan haram lah. Nah, itu masih ada sebagian dari masyarakat kita menjual makanan haram itu. Nah, itu kurangnya dari masyarakat sendiri mungkin, nggih. Semoga saja setelah menonton podcast ini nanti masyarakat juga akan sadar lah, jangan sampai menjual barang-barang najis, ya, barang najis atau barang haram ya seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, itu kurangnya seperti itu. Oke. Terus, apalagi nih kira-kira tantangannya? ya tentang kemampuan untuk mengakses ya, akses teknologi. Banyak dari pelaku usaha itu belum memiliki smartphone, Mbak. Smartphone atau WA apalagi. Padahal di situ ada untuk menginput nomor WA pelaku usaha. Iya. Nah, kebanyakan masyarakat kita apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu tidak memiliki WA. Email apalagi. Jadi mau tidak mau dari pendamping juga harus untuk email aktif membuatkan, terus untuk nomor WA nanti bisa dari anaknya atau dari suami istrinya gitu. Yang penting itu ada ya. Iya, nanti mungkin ada. Nanti bisalah dari keluarganya pasti ada yang memiliki smartphone atau WA seperti itu. Yang terakhir nih, saran untuk pelaku usaha kecil agar tidak ragu lagi untuk memproses sertifikat halal tuh gimana itu? Saran untuk pelaku usaha yang belum tahu atau sudah tahu tapi belum melangkah itu, monggo silahkan mendaftar sertifikat halal gratis ya untuk UMKM. Nah, itu prosesnya mudah, tinggal jenengan ke KUA terdekat, nanti di situ akan ada pendamping yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan produknya. Itu. Ya, itu aja berarti. Harapannya apa Pak? Terakhir lagi nih Pak. Ya, harapannya semoga masyarakat sadar akan kehalalan suatu produk, tidak asal membeli produk di pasaran. Pertama kali harus cari yang halal, label halal itu. Oke, terima kasih sekali nih Pak Zul atas kesempatannya berbicara dengan kami di program Penyuluh Bicara ini. Sama-sama Mbak. Oke, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi bisa memberikan manfaat juga ini untuk teman-teman, khususnya sahabat bicara di rumah yang memiliki usaha menengah kecil kayak gitu. Oke, sahabat bicara dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Zul, salah seorang penyuluh agama Islam dari Kabupaten Rembang dan tentunya sebagai ahli, salah satu pendamping dari pelaku usaha yang bisa mendampingi sahabat sekalian untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya, di segmen selanjutnya dalam Penyuluh Bicara Menebar Hikmah Merajut Harmoni, podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.